Sebagai anak Katolik yang lahir dan dibesarkan di Maluku, sudah seharusnya kami mengetahui sejarah penting gereja. Hal ini bukan hanya sesuatu yang hanya dikenal, tetapi harus dihormati. Sebagai rasa cinta terhadap iman dan kepercayaan kami, sudah harusnya kami mengetahui sejarah-sejarah gereja. Sebagai wujud kebanggaan kami menjadi anak Katolik. Halo saudara dan semua. Perkenalkan, nama saya Dialova Berekalatuari. Dan saya Maria Trisyana Makesu. Kami berdua berasal dari Sekami Paroki Katedral Ambon. Dan saat ini kami akan menjelaskan tentang sejarah singkat misi Fransiskus Xaverius di Maluku dan Maluku Utara. Fransiskus Xaverius lahir di Navarro, negara Spanyol, 7 April 1506. Bersama Ignatius dari Loyola dan lagi beberapa teman, ia pada tanggal 15 Agustus 1534 menyiarkan kaul-kaul kebiaraan. Dengan peristiwa itu, sekaligus lahirlah Orde Jesuit atau SJ Societas Jesus Rikat Yesus. Ia kemudian diutus untuk menjadi misionaris. Pada tanggal 25 September 1545, ia tiba di Malaka. Pada tanggal 1 Januari 1546, ia naik kapal menuju Ambon, di mana ia tiba pada tanggal 14 Februari 1546. Ia turun dari kapal di Hatiwi atau Hatiwi yang Kristen besar. Orang-orang Kristen di Pulau Ambon sudah berjumlah kurang lebih 8.000 orang, terbanyak di kampung-kampung Nusaniwe, Urumeseng, Kilang, Soya, Ema, Halong di Jasirah Lei Timur, dan juga di Hatiwe di pesisir barat dari Teluk. Fransiskus memberi pelayanan kepada para pelaut Portugis dan Spanyol, tetapi terutama ia memerhatikan umat di ketujuh kampung Kristen itu. Pada perjalanannya keliling ke kampung-kampung, ia biasanya didampingi oleh seorang pemuda Hatiwe bernama Manuel yang berjalan di depan dengan membawa sebuah salib. Di Ambon, ia mulai berkarya di daerah Hatiwe di muara Sungai Pia. Ia juga menjelajahi seluruh jasirah itu dan jasirah Lei Timur di Pulau Ambon. Di tempat baru ini, Fransiskus terkejut bahwa agama Katolik ternyata menyebar di hampir seluruh jasirah Lei Timur dan sebagian jasirah itu. Sudah di era kedatangannya, Fransiskus menemukan bahwa Pulau Ambon telah memiliki 7 kelompok kampung yang beragama Katolik yang menyebar di 30 lokasi jasirah Lei Timur dan jasirah itu. Dengan jumlah umat sekitar 8.000 orang, dalam suratnya ke Roma tahun 1546, Fransiskus menyebut ketujuh ulis ini sebagai berikut: Ulis Nusaniwi, Ulis Urumeseng, Ulis Kilang, Ulis Soya, Ulis Ema, Ulis Halong, dan Ulis Hatiwi. Seluruh ulis yang telah menjadi Katolik ini sempat dikunjungi oleh Santo Fransiskus Xaverius selama berada di Pulau Ambon. Dalam kutipan Pastor Pero Mascarenhas tahun 1569, data kekatolikan itu bahkan dikatakan telah mencapai 66 desa di seluruh Pulau Ambon, yang sejumlah dari desa-desa tersebut berpenduduk masing-masing 4.000 orang sampai 5.000 jiwa. Kedatangan Fransiskus tampaknya sangat tepat, karena tahun-tahun terakhir umat Katolik di Ambon kehilangan imamnya yang belum lama meninggal. Ilmuwan Georgius Everhardus Rumpius sempat menulis tahun 1679 bahwa di Pulau Lei Timur dan Hitu, Fransiskus tidak menemui kesulitan mendalam iman umat Ambon, karena kebanyakan desa-desa itu telah mengenal agama Katolik dari kaum Fransiskan. Ia mengakui kampung-kampung Ambon yang dulu berperang kini mengalami perdamaian dengan banyak fakta damai ketika mereka menjadi Katolik. Pada suatu kesempatan, Fransiskus dengan menaiki sebuah kora-kora berlayar ke Tamilau, Pulau Seram. Pelayaran itu makan waktu 3 hari. Seorang temannya, Foster Rodriguez, menceritakan suatu peristiwa ketika mereka sudah dekat dengan pantai.
Waktu itu anginnya sangat kencang dan ada banyak batu karang yang berbahaya di laut. Maka Fransiskus pun memulai mengambil salib yang tergantung pada lehernya dan menurunkannya ke dalam laut sambil memohon perlindungan Allah. Tetapi salibnya terlepas dari tangannya dan jatuh di dalam laut. Selama 24 jam mereka harus bertahan terhadap ombak dan angin yang sangat ganas itu. Tetapi dengan selamat mereka sampai di pantai. Sambil berjalan melewati pantai Kiara Tamila, Fransiskus dan Rodriguez tiba-tiba memerhatikan seekor kepiting yang membawa salib pada capit-capitnya. Dengan segenap hati ia bersyukur kepada Allah, tetapi ia tidak pernah menceritakan peristiwa itu kepada seorang pun. Ia tinggal di kampung itu selama 8 hari, namun ia tidak berhasil meyakinkan orang untuk menjadi Kristen. Fransiskus menemukan di tanah Maluku yang sangat subur untuk mengembangkan umat Kristen. Dalam sebuah surat yang dari Ambon ia kirim ke Goa, ia menulis antara lain, wilayah Maluku ini seluruhnya terdiri atas pulau-pulau. Sampai sekarang belum ditemukan suatu daratan yang sungguh luas. Jumlah pulau itu besar sehingga belum dapat dihitung semua, dan hampir semua pulau itu didiami oleh manusia. Mereka belum menjadi orang Kristen karena tiada orang datang untuk mengajar mereka. Jika seandainya ada suatu rumah pusat Yesus di Maluku, pasti banyak orang akan masuk Kristen. Maka saya sudah memutuskan bahwa di ujung bumi Maluku ini harus didirikan sebuah rumah pusat demi pelayanan agung bagi Allah Tuhan kita. Selama tinggal di Ambon, Fransiskus Xaverius mulai berjumpa dengan orang-orang Spanyol dan para imam Agustin OSA yang hijrah dari Ternate. Ia menceritakan banyak hal tentang Maluku, terutama keadaan misi di Ternate dan umat Katolik Moro di Halmahera Utara. Dalam bulan Mei 1546, Fransiskus bertekad mengunjungi Moro dan memberi bantuan misi sejauh mungkin, meski dicegah para sahabatnya di Ambon yang khawatir atas keselamatannya. Pada 10 Mei tahun 1546, Fransiskus menyurat kepada para konfraternya di Roma menceritakan rencana perjalanannya yang berbahaya ke Moro. Ia mengisahkan tentang orang-orang Katolik Moro yang mengalami penderitaan tanpa gembala yang mengurus kesejahteraan rohani mereka. Fransiskus ikut mendorong Raja Portugal dalam suratnya 16 Mei 1546 dari Ambon agar memberi izin lebih luas kepada misi India, mengirim tenaga rohaniwan dan imam-imam diosesan guna membantu pengembangan agama di seluruh Maluku. Ia berharap Raja Portugal memberi izin perlindungan kepada para sahabat seimam di Pulau Ambon yang telah berkembang pesat dan di Maluku yang terus dilanda tantangan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ia sangat dikenal dan dikasihi oleh seluruh penduduk, termasuk kaum muslim dan umat belum beragama di Ternate. Orang makin kerap menyapa-nyapa pada yang kudus karena kebaikan hati dan pengabdiannya kepada semua orang. Sejumlah peristiwa dan tanda-tanda ajaib lalu dikaitkan dengan ketokohan Fransiskus Xaverius. Dalam bulan September 1546, Fransiskus berangkat ke Moro, meski perjalanannya ini sangat ditantang oleh sahabat-sahabatnya di Ternate yang mengkhawatirkan ketidakamanan di wilayah Moro. Tentang perjalanan ini, Fransiskus menulis kepada para konfraternya di Roma pada 20 Januari 1548. Menurutnya, di pulau-pulau Moro itu saya memiliki banyak anak. Saya tinggal di situ selama 3 bulan. Selama waktu itu saya mengunjungi semua kampung di mana terdapat orang Kristen. Perjumpaan kami itu adalah suatu hiburan besar, baik bagi diriku maupun bagi mereka. Pulau-pulau itu sangat berbahaya karena mereka sering saling memerangi. Mereka dalam banyak hal masih tertinggal. Mereka sering tidak tahu membaca dan menulis. Meracuni orang yang dipandang musuh merupakan hal yang biasa. Karenanya banyak yang mati secara demikian. Negeri itu juga tandus, terdiri atas rangkaian gunung-gunung yang sukar dilalui. Pada bulan Desember 1546, Fransiskus meninggalkan Moro dan kembali ke Ternate dengan membawa sejumlah anak lelaki remaja untuk dididik di Kolese Santo Paulus di Goa.
Sesudah pasca tahun itu, 1547, Fransiskus yang tak kenal lelah itu berangkat ke Ambon. Sebelum berangkat, ia meminta kesediaan seorang pastor yang tinggal di Ternate. Barangkali dengan tanggung jawab khusus bagi para tentara Portugis untuk memerhatikan juga orang-orang pribumi yang telah masuk Kristen, dengan memberikan kepada mereka pelajaran agama selama 2 jam setiap hari. Akhirnya tibalah saat Fransiskus akan meninggalkan Maluku untuk kembali ke Malaka, dan dari situ berlayalah ke daerah-daerah untuk menemukan pewartaan Injil. Pada 10 Oktober 1549, Ignatius dari Loyola mengangkat Fransiskus Xaverius sebagai pemimpin Provinsi Wilayah Asia atau Goa dan Maluku. Pada 11 April 1547, rombongan kedua Yesuit untuk Maluku berangkat dari Goa menuju Maluku yang terdiri dari Pater Juan de Beira, Pater Nuno de Beriro, Pater Baltasar Nunes, dan Frater Nicolaus Nunes. Dalam bulan Oktober tahun itu, rombongan ini tiba di Maluku. Pater Nuno de Beriro mulai menetap di Amboina, dan ketiga Yesuit lainnya melanjutkan misi di Ternate dan Halmahera. Dengan ini, mulailah secara berkesinambungan rombongan para Yesuit melayani kawasan kepulauan Maluku. Fransiskus Xaverius tak sempat menyaksikan seluruh perjuangan kaum Yesuit muda asuhannya dalam misi di Kepulauan Maluku. Namun, fondasi misi yang telah dibangunnya terus hidup dan berjalan lancar di era sesudahnya yang diemban oleh Ordo Yesuit hingga melalui masa-masa sulit pasca kedatangan kaum Belanda. Wah, sangat menakjubkan ya. Secara singkat, misi Fransiskus Xaverius di Maluku dan Maluku Utara. Iya nih, sebagai anak Katolik yang tinggal di Maluku, saya sangat terharu dan bangga dengan perjuangan Santo Fransiskus Xaverius di Maluku dan Maluku Utara. Iya ya, keteladanannya mengajarkan bahwa hidup dekat dengan Tuhan menjadikan berkat bagi orang lain. Tak hanya itu Tere, kita juga diajarkan nilai luhur yang diteladani, yakni religius, murah hati, sederhana, bekerja keras, dan setia dalam iman. Sekian cerita singkat kami tentang sejarah singkat misi Fransiskus Xaverius di Maluku dan Maluku Utara. Semoga bermanfaat bagi saudara semua. Sekali Katolik, tetap Katolik. Amato.